Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil kajian kami mengenai penerapan inovasi teknologi tepat guna dalam sistem deteksi dini banjir di Sungai Winongo, Kota Yogyakarta. Topik ini kami pilih karena mencerminkan implementasi nyata dari SDGs 13 Climate Action, yaitu aksi terhadap perubahan iklim dan dampaknya. Sebelum memasuki ke inovasinya, mari kita pahami terlebih dahulu terkait apa itu SDGs 13 dan mengapa penting dalam konteks bencana seperti banjir. SDGs 13 ini bertujuan untuk memperkuat mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana. Di Indonesia sendiri, salah satu dampak paling nyata yaitu perubahan iklim, yaitu banjir sendiri. Dari Sungai Winongo menjadi salah satu kawasan rawan yang membutuhkan inovasi terkait sistem peringatan dini banjir. Nah, untuk memahami posisinya dalam konteks global, mari kita lihat target dunia dari SDGs 13 dan posisi Indonesia di dalamnya. Di SDGs 13 ini memiliki 5 target utama, termasuk memperkuat ketahanan bencana dan memasukkan isu iklim ke kebijakan nasional. Berdasarkan Sustainable Development Report 2024, Indonesia berada di posisi menengah. Artinya kita telah berprogres, tetapi masih tertinggal pada sisi adaptasi iklim dan pendanaan hijau. Lalu bagaimana penerapannya di tingkat nasional? Nah, Indonesia sendiri mengadaptasi target global ke dalam 3 strategi utama, yaitu memperkuat mitigasi, kemudian memasukkan kebijakan iklim, dan program tentang kapasitas masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui program seperti Proklim, program Kampung Iklim, dan Rencana Aksi Nasional terhadap Adaptasi Perubahan Iklim. Salah satu daerah yang aktif mengimplementasikannya yaitu di daerah istimewa Yogyakarta. Di DIY ini termasuk wilayah dengan resiko bencana yang tinggi, tapi pemerintah daerah telah membuat berbagai program inovasi terkait mitigasi, namun masih mengadaptasi tantangan yang kurang data secara real time, perubahan iklim secara ekstrim, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Untuk mewujudkan tantangan tersebut, berbagai inovasi lokal mulai bermunculan. Salah satunya yaitu tentang program Proklim tersebut. Nah, implementasi SDGs 13 ini terlihat pada sisi berbagai inovasi lokal seperti di EWS, Early Warning System di Sungai Winongo. Selanjutnya akan dijelaskan sistem pembuatan alat tersebut oleh Saudara Reza. Sungai Winongo sering meluap akibat banjir kiriman meskipun tidak turun hujan di wilayahnya. Akibatnya, warga tidak sempat bersiap dan sering kehilangan harta bendanya. Maka dibuatlah alat EWS untuk memberi peringatan dini agar warga dapat segera mengevakuasi diri sebelum banjir itu datang. Permasalahan yang pertama, Sungai Winongo sering meluap saat hujan deras di bagian utara Yogyakarta. Yang kedua, Kampung Sirowijayan berada di dataran rendah atau ledok sehingga menjadi area pertama yang terdampak banjir. Yang ketiga, warga sering tidak siap menghadapi banjir karena air datang secara tiba-tiba terutama di malam hari. Yang keempat, keresahan tersebut mendorong warga bersama untuk membuat alat ciptaannya sendiri yaitu EWS berbasis masyarakat. Tujuan membuat alat EWS tersebut adalah yang pertama, memberikan peringatan dini banjir sehingga menekan resiko korban jiwa dan kerugian material masyarakat di bantaran Sungai Winongo. Yang kedua, meningkatkan kesiapsiagaan warga secara sosial melalui peringatan dan partisipasi komunitas. Yang ketiga, solusi teknologi tepat agar murah dan mudah dirawat tanpa memerlukan biaya yang besar. Selanjutnya, sekarang mari kita lihat bagaimana sistem alat ini bekerja. Sistem ini menggunakan sensor air yang terpasang di pipa paralon. Ketika air menyentuh sensor, sinyal akan mengirim ke audio yang mengaktifkan sirine dengan intensitas berbeda sesuai level bahaya. Selanjutnya ada informasi teknis sistem EWS. Sensor pertama berada pada ketinggian 50 cm. Sensor kedua berada pada ketinggian 100 cm. Ketika sensor kedua mendeteksi air, maka alarm akan berbunyi setiap 30 menit sekali. Sensor ketiga berada pada ketinggian 150 cm. Ketika sensor ketiga mendeteksi air, maka alarm akan berbunyi setiap 15 menit sekali. Sensor keempat berada pada ketinggian 200 cm. Ketika sensor 4 mendeteksi air, maka alarm akan berbunyi setiap 5 menit sekali. Sensor kelima berada pada ketinggian 220 cm. Ketika sensor kelima mendeteksi air, maka alarm akan berbunyi terus-menerus. Sumber listrik dari alat EWS tersebut adalah dari penerangan jalan yang aktif pada malam hari. Perlindungan alat tersebut adalah sensor dilindungi pipa paralon agar tahan terhadap air hujan dan sampah. Selanjutnya ada pemasangan alat dan perawatannya. Yang pertama, alat dipasang di area yang aman, tidak langsung di arus Sungai Winongo. Yang kedua, controller diletakkan di pos ronda dan terhubung langsung ke sirine. Yang ketiga,
perawatan mudah cukup membersihkan sensor dari kotoran dan lumpur dari Sungai Winongo. Yang keempat, warga bisa melakukan perbaikan ringan secara mandiri. Untuk proses kerja alat memiliki 5 tahapan. Yang pertama, deteksi tingkat air, yaitu 5 sensor ditempatkan di atas permukaan air sungai dan memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Tahap yang kedua yaitu pengiriman sinyal. Ketika air mencapai ketinggian tertentu, alat akan mengirimkan sinyal ke sebuah controller. Selanjutnya yang ketiga, pengiriman sinyal. Controller akan menerima dan mengolah data menjadi informasi level ketinggian air dan akan ditampilkan di layar LCD. Yang keempat, peringatan dini. Berdasarkan tingkat air, controller akan mengaktifkan sirine dengan intensitas bunyi yang berbeda sesuai dengan tingkat bahaya. Yang terakhir, sirine peringatan terakhir. Sirine ini merupakan peringatan kepada warga sekitar agar waspada dan melakukan tindakan mitigasi atau evakuasi jika diperlukan. Untuk membuat alat ini berfungsi, alat ini memerlukan beberapa komponen utama. Komponen utamanya adalah Arduino sebagai pengendali sensor air dan sirine. Total biaya pembuatan sekitar 3,9 juta, sehingga alat ini sangat terjangkau. Versi pengembangan bahkan bisa menggunakan sistem IoT, sehingga pemantauan bisa dilakukan secara online. Selanjutnya, Fatah akan membahas efektivitas alat ini dan keterkaitannya dengan SDGs lainnya. Sebelum adanya sistem deteksi dini, masyarakat di kawasan Sungai Winongo cenderung panik dan tidak siap banjir datang. Tidak ada sistem peringatan yang jelas dan partisipasi warga pun masih rendah. Namun, setelah penerapan EWS, warga menjadi lebih sigap, terkoordinasi, dan aktif dalam gotong royong. Informasi peringatan dini disampaikan melalui sirine dan lampu indikator sehingga masyarakat dapat lebih cepat bereaksi. Inovasi ini tidak hanya membantu mitigasi banjir, tetapi juga mendukung beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, mulai dari kesehatan dan kesejahteraan, air bersih dan sanitasi, pekerjaan layak, inovasi dan infrastruktur, kota berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, hingga kemitraan global. Nah, jadi proyek ini itu bersifat multidimensi, mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan juga dari sisi ekonomi. Penerapan teknologi tepat guna ini sejalan dengan SDG 8 dan 9. Teknologi yang murah namun efektif dapat mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat banjir, serta mendorong pengembangan infrastruktur berbasis inovasi lokal. Selain itu, SDG 17 juga berperan penting karena kerjasama dan pendanaan berkelanjutan menjadi kunci agar sistem ini dapat terus berfungsi. Lalu ada dari sisi sosial, sistem deteksi dini ini mendukung SDG 3 dan 11. Dengan adanya peringatan dini, resiko korban jiwa dapat ditekan dan masyarakat menjadi lebih siap menghadapi bencana. Partisipasi warga meningkat, semangat gotong royong tumbuh, dan kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana semakin kuat. SDG 17 juga kembali relevan karena kolaborasi antar lembaga dan masyarakat menjadi faktor penting keberhasilan program ini. Lalu selanjutnya ada dari sisi lingkungan, penerapan alat ini berkaitan erat dengan SDG 6 dan 13. Teknologi deteksi dini membantu mengurangi risiko banjir akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan di bantaran sungai. Selain itu, SDG 17 juga mendorong adanya kolaborasi global dalam penelitian dan aksi iklim untuk memperkuat ketahanan terhadap bencana. Lalu yang terakhir ada dari secara teknis, sistem ini menggabungkan perangkat keras seperti sensor air, sirine, dan pengendali berbasis Arduino atau ESP32, serta perangkat lunak berupa aplikasi monitoring berbasis web. Dan hal ini mendukung SDG 9 karena menunjukkan penyerapan rekayasa teknologi yang efektif dan efisien, serta SDG 17 karena adanya kolaborasi untuk pengembangan dan transfer teknologi. Nah, beberapa kelebihan sistem ini antara lain itu ada yang pertama, memberikan peringatan dini secara real time, mengurangi risiko banjir korban jiwa dan kerugian materi. Dan yang kedua, ada biaya yang rendah, mudah dirawat, dan bisa diterapkan di berbagai wilayah. Dan yang ketiga, ada meningkatkan kesiapsiagaan sosial dan partisipasi komunitas. Dan yang terakhir, ada menumbuhkan tanggung jawab sosial karena warga ikut terlibat langsung dalam mitigasi bencana ini. Namun, ada juga beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Seperti yang pertama, itu cakupan deteksi masih terbatas pada area di sekitar sensor. Dan yang kedua, diperlukannya perawatan rutin, dan jika terabaikan sistem bisa gagal berfungsi. Dan tiga, masalah pendanaan menjadi tantangan utama untuk pengembangan lebih lanjut. Dan yang terakhir, sistem masih sederhana dan belum terintegrasi penuh dengan teknologi IoT skala besar. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naura Nisa. Untuk menjaga keberlanjutan alat ini, kita perlu koordinasi warga, BPBD, dan pemerintah. Yang kedua, ada dukungan dana melalui CCR atau APBD. Yang ketiga, ada pelatihan warga untuk meningkatkan kesadaran bencana. Yang keempat, ada pengembangan energi surya agar alat aktif selama 24 jam. Yang kelima, ada perluasan pemasangan di titik-titik rawan lainnya. Nah, dari teknologi ini, kita membuat aksi nyata melalui edukasi mitigasi banjir.
Kami mengembangkan modul mitigasi banjir yang berisi SOP evakuasi serta kontak darurat. Media ini digunakan dalam sosialisasi agar semua lapisan masyarakat termasuk anak-anak paham langkah darurat banjir. Dampak dari inovasi ini ternyata cukup besar bagi masyarakat. Setelah inovasi ini diterapkan, masyarakat lebih tanggap dan terkoordinasi saat menghadapi banjir. Keberhasilan pendekatan teknologi ini terpadu dengan nilai sosial, yaitu mendorong partisipasi aktif warga dalam perawatan alat deteksi ini dan menumbuhkan budaya solidaritas dan tanggung jawab sosial di lingkungan sekitar. Terakhir, mari kita simpulkan pembahasan hari ini. Inovasi teknologi alat deteksi dini banjir di Sungai Winongo merupakan solusi efektif dan tepat guna dalam mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian material akibat banjir. Nah, alat ini menggabungkan prinsip teknologi sederhana, biaya rendah, dan kemudahan perawatan yang memberdayakan masyarakat lokal untuk turut berpartisipasi aktif dalam mitigasi bencana. Selain memberikan peringatan dini secara real time, inovasi ini menguatkan kesiapsiagaan sosial dan sinergi antara komunitas, pemerintahan, dan pemangku kepentingan sesuai nilai-nilai SDGs, terutama dalam aspek keberlanjutan dan kolaborasi. Penerapan sistem ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis, pengurangan risiko banjir, tapi juga membawa manfaat luas dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya kolektif ini menunjukkan pentingnya inovasi berbasis komunitas untuk membangun ketahanan yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana alam. Nah, dengan dukungan dan koordinasi pendanaan berkelanjutan, alat ini memiliki potensi besar untuk menjadi model mitigasi banjir yang dapat direplika di wilayah lain yang rawan banjir. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.